Kajian Islam. Dan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba yang memiliki penghambaan yang sangat sempurna kepada Allah dalam banyak ayat. Bahkan dalam tempat-tempat yang di dalamnya ditunjukkan perkara-perkara yang besar dan menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia pilihan Allah. Dalam surat Al-Isra ataupun dalam surat Al-Kahfi, Allah katakan, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Segala puji milik Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada hambanya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah mukjizat yang sangat besar, yang manusia pada saat itu mereka bertekuk lutut di hadapan susunan dan rangkaian Al-Quran yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka adalah orang-orang yang membanggakan keindahan bahasa mereka, sehingga semuanya mengatakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma yaquluhu hadza bashar. Apa yang dibawakan oleh Muhammad, walaupun mereka memusuhinya, mereka meyakini karena kepandaian mereka yang mereka miliki mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Muhammad berupa Al-Quran tidak mampu dirangkai dan disusun oleh seorang manusia. Ini yang membawakan adalah Rabbul Alamin, seperti yang sudah kita bahas dalam ayat-ayat yang di dalamnya ada al-ahruf al-muqatta'ah, ayat-ayat yang terpotong-potong hurufnya seperti alif, lam, mim, ra, shad. Itu seakan-akan tamparan buat orang-orang Arab pada saat itu. Al-Quran ini adalah susunan kata yang kata-katanya, huruf-hurufnya seperti yang huruf kalian katakan. Kalian mengatakan shad, kalian mengatakan alif, kalian mengatakan lam, kalian mengatakan ra, kalian mengatakan mim. Mampu tidak kalian bawakan Al-Quran seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan turunkan kepada beliau? Mereka menyerah. Yang kedua dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah mengisrakan Nabi Muhammad, mengisrakan hambanya dalam satu malam. Dalam satu malam perjalanan yang biasanya ditempuh 1 bulan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dalam 1 malam, bolak-balik. Pun melakukan perjalanan juga sampai Sidratul Muntaha, sampai bertutur kata dan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bertemu dengan para nabi, bertemu dengan Nabi Isa. Setelah itu turun dan balik lagi ke kota Mekah. Sehingga ketika hal ini dikabarkan kepada orang-orang Quraisy tertawa. Berbahagia mereka, wah makin ngaco. Akan tetapi ketika ditanya, mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad tidak pernah melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis, tidak pernah. Mereka tahu, mereka hafal tentang Muhammad ibn Abdullah. Sehingga ditanyakan kepada Nabi Muhammad, bagaimana isi, bagaimana Baitul Maqdis, bagaimana Al-Masjidil Aqsa. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan semua ciri-cirinya. Semua yang dilihat oleh Nabi disebutkan sehingga mereka terperangah. Dan Nabi pun mengatakan, saya bertemu dengan satu rombongan, yang rombongan tersebut kehilangan ini dan itu. Dan ketika mereka datang ditanyakan, benar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu perkara yang besar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba. Oleh Imam Ibn Katsir pun dikatakan,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hati beliau sempit, ketika beliau susah dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mendustakan diri beliau. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kami telah mengetahui bahwasanya hatimu itu sempit dengan apa yang mereka katakan, tuduhan-tuduhan yang mereka katakan, hinaan-hinaan yang mereka katakan. Maka pujilah, sucikanlah nama Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya, dan jadilah termasuk orang-orang yang sujud kepada Allah. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Jadi Rasulullah diperintahkan ketika beliau dalam keadaan susah hatinya, dalam keadaan gundah, maka untuk apa? Untuk beribadah. Artinya apa? Apabila Nabi saja, manusia pilihan, beliau mendapatkan wahyu, dalam beliau berdakwah ada kesusahan, ada duka, bahkan terkadang beliau jalan tidak tahu arahnya kemana. Karena apa? Susah dengan apa yang menimpa beliau. Maka apabila ini terjadi kepada Sayyidul Mursalin, maka apabila terjadi kepada kita, ketika kita mengingatkan keluarga, mengingatkan ipar, mengingatkan anak ataupun tetangga, kemudian kita mendapatkan di hati kita yang demikian, maka ini adalah sesuatu yang biasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapati hal tersebut, dan Rasulullah diperintah oleh Allah untuk beribadah dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang yang berkaitan dengan ihdinas siratal mustaqim. Cukup ya? Gak usah pakai pertanyaan ya. Ana takut kalau ditanya tuh, kayak diinterogasi. 3 aja dah kalau ada yang mau tanya. Tapi jangan susah-susah. Silakan 3 aja. Tafadhal. Iya, jadi itu adalah termasuk dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Dan ketika seorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia senantiasa menjaga karunia Allah tersebut. Dijaga dengan apa? Dengan bersyukur, dengan lisannya, dengan hatinya meyakini ini semua dari Allah, dan dengan cara juga dia lebih banyak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Barakallahu fiik. Yang kedua, iya, jadi yang saya sebutkan tadi, semua amalan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk para syuhada ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syuhada, enggak tahu pernah saya sebutkan juga di sini ataukah tidak. Para syuhada adalah ada 2. Yang pertama, mereka yang mati dalam membela kalimat la ilaha illallah. Yang kedua adalah mereka yang hidup dalam rangka membela kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, siapapun bisa untuk melakukan. Yang kedua adalah para ulama yang mereka membela kalimat la ilaha illallah dengan lisan dan tulisan mereka. Dan tinta para ulama yang mereka menjadi syuhada lebih berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala daripada darah-darah syuhada yang terkucur dalam membela kalimat la ilaha illallah, ketika semuanya mereka ikhlas kepada Allah. Dan jihadnya pun jihad yang syar'i, bukan jihad yang abal-abal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kajian Islam.